Para pemirsa dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pengajian yang tadi. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, yaitu tentang bagaimana seorang Abu Yazid. Abu Yazid suatu hari pernah datang ke sebuah masjid yang niat dan juga tujuannya adalah untuk mensedekahkan sebagian hartanya kepada para jamaah yang ada di masjid. Abu Yazid menitipkan beberapa uang dinar yang jumlahnya lumayan besar ketika itu. Abu Yazid berkata kepada penjaga masjid, "Ini saya titipkan sebagian harta saya, tolong kamu bagikan ini kepada para jamaah, orang-orang yang sholat, orang-orang yang beribadah di masjid." Kemudian ternyata anaknya Abu Yazid ini berjamaah atau sholat juga di masjid tersebut tanpa diketahui oleh Abu Yazid. Singkat cerita, anaknya Abu Yazid ini mendapatkan sebagian dinar yang tadi dibagikan oleh petugas masjid. Kemudian anaknya Abu Yazid mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, saya mendapatkan dinar ini dari petugas masjid." Ayahnya kaget. Kemudian Abu Yazid mengatakan, "Demi Allah, saya tidak ada niatan memberikan sebagian harta ini kepada kamu. Itu bukan untuk kamu, tetapi untuk orang lain." Nah, dengan kejadian tersebut kemudian anaknya Abu Yazid mengajak ayahnya untuk sowan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diceritakan peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah yang tadi dialami oleh putranya Abu Yazid, Rasulullah mengatakan, "Jangan khawatir Abu Yazid, apa yang sudah terjadi, peristiwa yang sudah terjadi itu tidak akan merubah niatan kamu untuk bersedekah. Meskipun sebagian dinar itu didapatkan oleh anak kamu." Dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah hikmah dan juga pelajaran bahwa ketika kita sudah berniat untuk melakukan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah-tengah perjalanan misalkan ada hal-hal yang bisa merubah yang kaitan dengan sedekah tadi yang diceritakan oleh Rasulullah, itu tidak akan merubah niat. Karena niatnya Abu Yazid dari awal memang dia sedekah lillahi ta'ala. Meskipun nanti sedekahnya misalkan digunakan oleh orang yang menerima sedekah itu untuk hal-hal yang tidak baik, tetap niatan Abu Yazid itu akan menjadi niatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada hadis tersebut juga diceritakan oleh Rasulullah, nanti ketika orang-orang itu dibangkitkan oleh Allah setelah hari kiamat, semuanya itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatan ibadah daripada orang tersebut. Maka dari itu penting sekali kita itu menjaga niat kita agar tetap niatan kita itu menjadi niatan yang bersih, niatan yang suci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa mensucikan dirinya, termasuk kaitannya dengan niatan yang dia lakukan selama beribadah di dunia ini,
Tapi dalam ayat selanjutnya juga diceritakan bahwa waqad khaba man dasaha. Sungguh merugi orang-orang yang jiwanya dikotori, mungkin bisa karena niatannya dalam melakukan ibadah. Para pemirsa, maka sebisa mungkin dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus memaksakan hati kita. Bagaimana caranya? Misalkan ada hal-hal yang kurang baik yang kemudian bisa mengotori niat kita, kita harus bisa menjaga hati kita agar tidak terpengaruh dengan niatan-niatan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tuba mangkana akluhu amiron ala hawa. Beruntunglah orang-orang yang akalnya bisa menjadi pemimpin atas hawa nafsunya. Ketika hati kita sudah mulai dimasuki oleh niatan-niatan yang kurang baik atau sesuatu yang mungkin bisa merusak niat kita, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana akal pikiran kita menjadi kompres, menjadi filter, menjadi penasehat untuk hati kita agar hati kita terus bisa menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang sehat dengan niatan-niatan yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian akal kita, pikiran kita bisa memberikan sebuah wawasan kepada hati kita? Kita harus melatihnya. Misalkan hati kita sudah diajak oleh nafsu untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, yang mungkin bisa merubah niat kita. Pikiran kita harus menjadi pikiran yang jernih, pikiran yang bisa menjadi petunjuk bahwasanya jangan melakukan itu. Hal ini haram, hal ini halal, hal ini tidak baik, hal ini baik. Pikiran kita juga harus memberikan seperti itu. Makanya itu pentingnya ketika kita berniat, kita juga harus punya bekal ilmu pengetahuan sebagai filter yang masuk dalam hati kita. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pengajian kita setelah pesan-pesan berikut ini.